Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Anggota kelompok kami yang pertama Tabriza Nadia Lila Awalin, NIM 1861286. Yang kedua Safira Rosa Kristanti, NIM 1861271. Yang ketiga Tita Ayu Kusumaning Tias, NIM 1861270. Dan yang terakhir Aulia Sapila Putri, NIM 1861291. Di sini kami akan menjelaskan tentang kompensasi pensiun dan tunjangan hari tua. Kompensasi pensiun. A. Definisi kompensasi pensiun. Kompensasi pensiun merupakan hak pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu, telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Setiap dana yang dipungut dari masyarakat nantinya akan dikelola oleh lembaga resmi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana akan dikembalikan dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu maupun alasan tertentu. Berikutnya, program-program dana pensiun. Program-program dana pensiun dibagi menjadi dua. Yang pertama, Definite Benefit Plan, biasa disebut program pensiun manfaat pasti, yang dimana baik perusahaan dan karyawan memiliki perjanjian bersama. Uang pensiun yang ada akan dipotong dari gaji karyawan selama masih bekerja, serta dana dari perusahaan, sehingga penggabungan uang tersebut dapat diinvestasikan dalam jumlah berlipat. Yang kedua, Definite Contribution Plan. Berbeda dengan program pensiun sebelumnya, program yang satu ini lebih menguntungkan perusahaan. Secara prosesnya, kedua belah pihak harus membayar beberapa persen di setiap bulannya. Lalu, nantinya akan dikembalikan kepada karyawan setelah masa kerja berakhir. Dalam hal ini, perusahaan tidak perlu memikirkan ketersediaan dana, dan jika dilihat secara umum, karyawan lebih dirugikan dalam investasi ini. Berikutnya, jenis-jenis dana pensiun. Jenis-jenis dana pensiun dibagi menjadi 4. Yang pertama, pensiun normal. Di Indonesia, umumnya perusahaan memiliki kebijakan jika masa pensiun rata-rata seseorang ada pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua, pensiun dipercepat. Merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan jika menginginkan pengurangan karyawan. Yang ketiga, pensiun ditunda. Dilakukan atas permintaan karyawan, bukan karena usia pensiun, namun karyawan tersebut berhenti bekerja, sehingga dana pensiun miliknya akan baru keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. Yang keempat, pensiun cacat. Diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan atau dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti sedia kala. Dana ini bisa diambil meskipun umurnya belum memenuhi masa pensiun. B. Manfaat kompensasi pensiun. Yang pertama, manfaat pensiun bagi karyawan yang menerima dana pensiun dan bagi lembaga pengelola dana pensiun dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bentuk penghargaan kepada para karyawan yang telah memberikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan dana simpanan yang dapat digunakan saat masa pensiun, sehingga nantinya karyawan yang dimaksud dapat menikmati hasil kerja pada masa tua, setelah bekerja bertahun-tahun lamanya. Yang ketiga, menjadi sebuah bentuk penghargaan dan kewajiban perusahaan untuk karyawan. Yang keempat, salah satu upaya untuk menurunkan turnover karyawan. Yang kelima, menjadi salah satu motivasi bagi karyawan agar dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, meningkatkan image dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. C. Kelebihan dan kekurangan kompensasi pensiun. Kelebihan yang pertama, jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan, sehingga nantinya bekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua. Yang kedua, menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan.
Berikutnya kelemahan. Yang pertama, resiko hanya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, merupakan program yang sulit dikelola dari sisi administratifnya. Undang-undang yang mengatur pensiun. Yang pertama, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 dan Pasal 156 Ayat 4. Pengusaha yang telah mengikutkan karyawan pada program pensiun dan iurannya telah dibayarkan penuh oleh perusahaan, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon Pasal 156 Ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja Pasal 156 Ayat 3. Akan tetapi, UU ini juga menegaskan jika karyawan berhak atas uang penggantian hak jika yang pertama, program pensiun yang didaftarkan oleh perusahaan nominalnya lebih kecil daripada jumlah 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja, maka selisihnya harus dibayarkan oleh pengusaha. Yang kedua, jika perusahaan telah mengikut sertakan karyawan dalam program pensiun yang iurannya telah dibayarkan kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, maka mereka dapat memperoleh uang pesangon dari selisih uang pensiun yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang ketiga, bila pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh seperti uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Yang kedua, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menetapkan jika pengelola dana pensiun atau jaminan hari tua atau JHT untuk sektor swasta adalah jam sostek, serta bisa dibayarkan sekaligus atau berkala. Selain itu, penerima JHT adalah mereka yang telah mencapai usia 55 tahun atau yang dinyatakan cacat tetap oleh dokter, pasal 14 ayat 1. Sedangkan jika yang bersangkutan meninggal dunia, maka dana JHT akan diserahkan kepada pihak keluarga inti seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai atau pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau duda pegawai. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS dan anggota militer yang memasuki usia pensiun berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang kedua, besar dana pensiun yang diberikan sebesar 2,5% dari gaji bulanan, lalu terakhir dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian maksimum 80%. Jumlah dana jaminan hari tua adalah keseluruhan yang diberikan merupakan jumlah tahun pengabdian, gaji akhir, dan 0,6 faktor yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya, tunjangan hari tua. A. Definisi tunjangan hari tua. Menurut PP nomor 46 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program tunjangan hari tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Tunjangan hari tua ini menggunakan sistem tabungan pensiun yang bersifat wajib, jadi perlu melakukan iuran setiap bulan. Biasanya perusahaan secara otomatis menggunakan gaji bulanan untuk membayar iuran program tunjangan hari tua. Kemudian, hasil dari program ini akan diterima saat berusia 56 tahun atau telah memenuhi syarat-syarat tertentu. B. Penerima tunjangan hari tua. Yang pertama, peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. 1. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan. Yang kedua, orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 tahun. Berikutnya, peserta bukan penerima upah. Yang pertama, pemberi gaji. Yang kedua, karyawan di luar hubungan kerja atau mandiri. Yang ketiga, pekerja bukan penerima upah selain poin 2.
Dan yang terakhir, pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja atau mandiri. C. Perbedaan tunjangan hari tua dan kompensasi pensiun. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan. Tujuan dari program jaminan hari tua atau JHT adalah menjamin agar peserta menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Sementara itu, tujuan dari program kompensasi pensiun adalah mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya. Hal itu diwujudkan melalui pemberian penghasilan setiap bulan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia. Yang kedua, peserta. Peserta yang berhak mengikuti program kompensasi pensiun adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara. Yang ketiga, pembayaran. Kompensasi pensiun dibayarkan setiap bulan. Jumlahnya akan disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan tingkat inflasi umum. D. Cara perhitungan tunjangan hari tua. Dilansir dari laman BPJS Ketenagakerjaan, besaran iuran jaminan hari tua atau JHT adalah sebagai berikut. 1. Penerima upah 5,7% dari upah, 2% pekerja, 3,7% pemberi kerja. Upah yang dijadikan dasar adalah upah sebulan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Sebagai contoh, upahmu adalah 5 juta per bulan. Maka perhitungan iuran JHT setiap bulannya yaitu total iuran JHT sama dengan 5,7% dikali 5 juta sama dengan 285.000 per bulan. Iuran JHT yang kamu bayar sama dengan 2% dikali 5 juta sama dengan 100.000 per bulan. Iuran JHT yang dibayar perusahaan sama dengan 3,7% dikali 5 juta sama dengan 185.000 per bulan. Yang kedua, bukan penerima upah. Pembayaran iuran didasarkan pada nominal tertentu yang ditentukan dalam daftar sesuai lampiran 1 PP. Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.